Pull! Oh! Yeah! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Agnes Ekal Daniel, dan kawan saya Surina, mahasiswi semester 4 jurusan Hukum Tata Negara. Yang nantinya kami akan sedikit mereview dan mempresentasikan daripada jurnal kami yang berjudul tentang subjek hukum internasional. Yang terhormat Bapak Irfan Khairul Umam, SHI LLM, yang telah mendidik saya serta membimbing saya dan mengajar saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak karena beliau saya anggap bahwa saya dalam metode pembelajaran beliau ini sangat efektif dan relevan sekali untuk mahasiswa zaman sekarang. Karena ketika kita ingin meraih sebuah ilmu pengetahuan, artinya kita perlu yang adanya proses. Dan biasanya proses ini kita lakukan dalam penganalisisan atau research. Tetapi mahasiswa sekarang itu sangat enggan sekali dalam melakukan hal tersebut. Artinya perlu adanya pengevaluasian dalam segi internal maupun eksternalnya, atau dari segi individual atau sistemnya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya subjek hukum internasional sekarang itu berbeda dengan dahulu. Dahulu hanya berfokus pada negara saja, sedangkan kalau sekarang itu terdapat beberapa unsur yang dijadikan sebagai subjek hukum internasional, seperti negara, organisasi internasional, perindividuan, serta entitas khusus. Maka dari itu kami akan membahas satu persatu daripada unsur-unsur subjek hukum internasional. Mungkin kita bisa langsung masuk kepada unsur yang pertama, yaitu negara sebagai subjek hukum internasional. Mengapa negara menjadi subjek hukum internasional? Karena
negara itu diibaratkan sebagai fondasi daripada hukum internasional. Ketika negara di dunia ini tidak ada, maka hukum internasional itu dan negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara. Negara itu memenuhi syarat-syarat sebagai negara seperti memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan diakui sebagai negara oleh negara lainnya. Negara juga memiliki kedaulatan dari segi internal maupun eksternalnya. Dalam segi internalnya, negara memiliki hak eksklusif dalam mengatur masyarakatnya. Lanjut kepada unsur yang kedua, yaitu organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional itu lahir dari kesepakatan antar negara melalui beberapa instrumen seperti piagam, konvensi, statuta yang mengatur prinsip dan tujuan atau mekanisme operasional dari organisasi tersebut. Contoh daripada organisasi internasional seperti WTO yang mengatur tentang perdagangan dunia, seperti PBB yang mengatur tentang perdamaian dunia, serta UNICEF yang mengatur tentang kebudayaan dunia. Tapi tetap teman-teman, bahwasanya organisasi internasional itu tidak bisa dijadikan sebagai subjek utama daripada hukum internasional, karena yang menjadi subjek utama hukum internasional tetap kepada unsur pertama, yaitu negara. Meskipun organisasi internasional memiliki peran yang sangat berpengaruh untuk hukum internasional, tapi tidak dapat dilepaskan jauh lebih berpengaruh daripada subjek utamanya, yaitu negara. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tema yang ada dalam pembahasan hukum internasional, yaitu subjek hukum internasional. Hukum internasional sangat berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Salah satu aspek yang penting dalam hukum internasional selain negara dan organisasi internasional adalah pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional. Individu tidak hanya diakui sebagai objek hukum internasional, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban. Individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan pribadi, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Namun, individu juga memiliki kewajiban untuk mematuhi norma-norma internasional seperti tidak melakukan kejahatan perang atau genosida. Selain individu, ada juga entitas khusus seperti Takhta Suci Vatikan, International Committee of the Red Cross, Organisasi Pembebasan Nasional. Entitas-entitas ini memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya diakui dalam praktek hukum internasional. Pengakuan ini tidak hanya diakui dalam pengakuan klasik seperti kedaulatan dan wilayah, tetapi pengakuan ini diakui dalam fungsi dan peranan yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Dari pemaparan-pemaparan yang ada pada video ini, kami harapkan teman-teman yang menonton dapat memahami apa yang kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami memohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.